Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rahmawati Khairiyah, dosen di FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lagi mengenai rekrutmen dan seleksi. Apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen merupakan kegiatan untuk menarik sejumlah sumber tenaga kerja agar tertarik dalam dan melamar ke perusahaan atau organisasi sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Kemudian, sumber tenaga kerja itu adalah tempat memperoleh sejumlah tenaga kerja yang diinginkan. Kenapa sih kita harus menarik sumber tenaga kerja agar berlomba-lomba melamar ke perusahaan kita? Karena di setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan unggul agar masuk ke dalam perusahaannya untuk dapat mengoptimalkan tujuan organisasi dan laba yang diperoleh oleh perusahaan maupun organisasi tersebut. Kemudian, cara untuk menarik sumber tenaga kerja agar datang melamar ada beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, informasi yang disajikan benar-benar memberikan informasi yang jelas tentang nama perusahaannya, tentang bidang usaha perusahaan itu bergerak pada bidang apa, contohnya garment atau mebel atau pendidikan, kemudian posisi apa yang ditawarkan kepada calon karyawan atau calon pelamar. Kemudian ada juga kompensasi apa yang akan diberikan oleh perusahaan agar dapat menarik para karyawan. Bisa dari segi gajinya yang sesuai UMR atau bahkan di atas UMR, kemudian ada tunjangan pendidikan atau beasiswa, kemudian ada tunjangan kesehatan, ada juga fasilitas-fasilitas yang lainnya seperti fasilitas transportasi contohnya untuk bus antar jemput karyawan, kemudian fasilitas rumah dan lain sebagainya. Ada juga diberikan jenjang karir. Jadi ada program promosi jabatan pada perusahaan tersebut bagi karyawan yang mempunyai kinerja yang tinggi dan optimal sehingga nantinya dia bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua, format lamaran dibuat semenarik mungkin dan menunjukkan kesan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bonafit. Kesan ini penting karena banyak pelamar yang memperhatikan hal ini sebelum mengirim surat lamarannya. Misalnya, kesan untuk ukuran-ukuran yang terlalu kecil tentu berbeda. Ukuran ikan yang berada atau dipasang besar atau kecil juga mempengaruhi pendapat calon karyawan atau calon pelamar tentang kebonafitan atau citra dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah pemilihan media untuk membuat lowongan kerja sesuai dengan segmentasi media yang bersangkutan. Pemilihan media ini juga akan memberikan kesan yang bonafit terhadap perusahaan. Pelamar yang berkualitas biasanya hanya melamar di media yang dianggap bonafit. Di samping pemilihan media ini juga harus diperhatikan jumlah media yang dipasang agar menjangkau pelamar yang lebih luas. Jadi kalau perusahaan menginginkan calon karyawan yang akan direkrutnya itu benar-benar mempunyai potensi, harusnya menyebar lowongan pekerjaan di lingkup atau ruang yang lebih luas, bukan pada zona sekitarnya saja. Sehingga nantinya akan terjaring
atau akan bisa menarik perhatian calon pelamar yang mempunyai kualifikasi tinggi untuk melamar dan menjadi calon karyawan di perusahaan tersebut. Yang keempat, ada dengan cara menempelkan brosur di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan yang memiliki kualitas atau reputasi yang tinggi. Hal ini penting karena biasanya perguruan tinggi itu yang memiliki reputasi tinggi juga nantinya akan menghasilkan lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan juga. Kemudian yang kelima, waktu yang diberikan jangan terlalu singkat, sehingga mampu memaksimalkan jumlah pelamar. Misalnya bisa dibuka dalam jangka waktu 1 minggu sampai 10 hari. Tujuannya agar informasi dapat lebih menyebar dalam waktu yang relatif lama, sehingga nantinya informasi tersebut juga akan tersampaikan pada calon pelamar yang benar-benar memiliki kualifikasi seperti yang diinginkan oleh perusahaan atau oleh organisasi tersebut. Kemudian, apa sih tujuan dari rekrutmen itu? Yang pertama, tujuan dari rekrutmen itu adalah untuk memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Jadi, perusahaan merekrut calon karyawan harus juga mereka mensyaratkan dengan beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk masuk ke dalam jabatan di perusahaan tersebut. Yang kedua, ada memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. Terkadang dalam praktiknya banyak surat lamaran yang masuk ke dalam perusahaan dan hanya dianggap sampah karena tidak memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga menyebabkan proses rekrutmen menjadi tidak efektif. Jadi sangat penting sekali saat membuka lowongan pekerjaan, pada iklan atau pada media massa dituliskan kualifikasinya seperti apa saja, sehingga nanti saat banyak lamaran yang masuk itu tentunya lamaran dari calon karyawan itu benar-benar memenuhi kualifikasi yang telah dipersyaratkan, sehingga tidak membuat atau menunda-nunda, membuat waktu semakin lama dalam pemilihan seleksi administrasinya. Yang ketiga, yaitu menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Artinya, pelamar harus benar-benar memenuhi persyaratan. Contohnya, harus lulusan sarjana, kemudian mempunyai IPK minimal 3,25 atau 3,5. Kemudian dari segi usia juga, dari segi usia yang dipandang produktif. Jadi bisa dari maksimal berusia 30 tahun atau maksimal berusia 35 tahun. Sehingga nantinya waktu dia bekerja di perusahaan tersebut masih sangat panjang. Juga bisa dilihat dari pengalaman kerjanya. Jika calon karyawan yang mengikuti rekrutmen memiliki pengalaman kerja sebelumnya, maka dia dipandang lebih memiliki potensi untuk masuk sebagai karyawan. Kemudian domisili tempat tinggal. Bisa juga ditentukan domisili tempat tinggal yang tidak terlalu jauh dari perusahaan, sehingga nantinya tidak membuat kinerja dia atau pekerjaan dia terbuang-buang oleh waktu perjalanan dia dari rumah ke perusahaan. Kemudian ada juga dipersyaratkan akreditasi lembaga. Bisa dari universitas yang mempunyai akreditasi minimal B atau minimal C, atau bahkan mungkin harus dari pelamar yang cum laude. Kemudian yang keempat, untuk kebutuhan seleksi. Artinya, dengan memperoleh pelamar yang memenuhi kualifikasi, maka proses seleksi akan mudah karena memiliki banyak pilihan.
Jadi sebelum adanya seleksi harus dilakukan rekrutmen dulu. Setelah rekrutmen dilakukan, para pelamar akan diminta untuk mengirimkan berkas lamarannya ke perusahaan. Setelah itu dipilah dan memasuki tahap tes administrasi. Setelah lulus dari tes administrasi, kemudian akan dilakukan seleksi atau tes-tes selanjutnya yang nantinya akan terpilih karyawan yang dianggap memenuhi kualifikasi oleh perusahaan tersebut. Kemudian adalah pemilihan sumber tenaga kerja yang dijadikan sarana rekrutmen. Antara lain yang pertama yaitu dari surat lamaran yang masuk ke dalam perusahaan, biasa disebut dengan walk-in. Yang kedua adalah karyawan kontrak atau tenaga kerja outsourcing. Cara seperti ini biasanya untuk kebutuhan yang mendesak dengan memindahkan karyawan lama ke posisinya yang baru. Nah, teman-teman jangan sampai keliru dalam memahami karyawan kontrak dan karyawan outsourcing ya. Kemudian ada juga yang ketiga, referensi. Artinya mencari tenaga kerja melalui dari kenalan dari pimpinan atau karyawan yang sudah bekerja di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, ada perguruan tinggi, yaitu dengan mendatangi lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas tentunya dan terakreditasi baik. Yang kelima, lembaga pendidikan, yaitu mencari lembaga pelatihan yang memiliki kualitas baik, seperti BLK contohnya. Kemudian yang keenam adalah memasang iklan di media massa seperti di surat kabar, majalah, kemudian di radio, di televisi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah memasang iklan di website perusahaan. Hal ini cukup relatif untuk mendapatkan pelamar yang sengaja membuka web perusahaan tersebut, dan cara ini sangat menghemat biaya dengan jangkauan yang luas karena tidak lagi mengeluarkan biaya iklan untuk memposting lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang kedelapan, bursa tenaga kerja. Pada pembukaan bursa tenaga kerja, perusahaan dapat menampilkan keunggulannya secara langsung dan dapat melakukan wawancara di tempat sehingga dapat menghemat prosesnya, sehingga waktunya akan lebih sedikit dan lebih cepat. Yang kesembilan, ada yang melalui agen penyelia tenaga kerja. Biasanya menyediakan tenaga kerja yang sudah terdidik dan terlatih. Yang kesepuluh, asosiasi profesi, merupakan asosiasi yang terdiri dari kumpulan tenaga ahli tertentu dalam bidang tertentu dan terdiri dari banyak anggota. Yang ke-11 adalah open house, yaitu dengan mengundang sejumlah pelamar ke acara yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan. Dan yang ke-12 dari lingkungan sekitar usaha, yaitu memaksimalkan sumber tenaga kerja di sekitar lingkungan, akan tetapi untuk tenaga ahli biasanya akan sangat terbatas jika hanya mengandalkan lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar. Kemudian seleksi, yaitu proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Untuk meminimalkan terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain menyediakan SDM-nya dulu. Jadi membuat struktur organisasi dan kepanitiaan dalam proses seleksi, kemudian menyiapkan peralatan yang akan digunakan, kemudian menyiapkan waktu dan menjadwalkannya, kemudian menyiapkan tahapan-tahapan seleksi atau proses berjalannya seleksi. Bisa melalui tes administrasi, kemudian tes potensi akademik, dan tes wawancara. Yang selanjutnya, tujuan seleksi ini apa sih? Ada 6 tujuan seleksi yang saya rangkum. Yang pertama yaitu mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik.
tentunya perusahaan tidak mau mengambil kerugian karena telah memasukkan karyawan yang tidak mempunyai moral dan tidak jujur. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang mau dan mampu. Nyatanya banyak calon pelamar yang mau melamar ke perusahaan tersebut, tapi dia tidak mampu melaksanakan pekerjaan atau job-job deskripsi yang berada di jabatan yang dia lamar. Kemudian yang ketiga, mendapatkan karyawan yang memiliki rasa loyalitas atau kesetiaan terhadap perusahaan. Yang keempat, mendapatkan karyawan yang loyalitas dan berintegritas, setia, dan mau membela kepentingan perusahaan. Yang kelima, mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan motivasi dalam bekerja. Yang keenam, mencari karyawan yang sudah memiliki pengalaman. Jenis-jenis metode seleksi ada beberapa macam, di antaranya legalitas dokumen. Yang kedua, melakukan wawancara untuk mengetahui kondisi pelamar, kemudian kejujuran, sikapnya, mental, kemampuan, keterampilan, cara berbicaranya, dan cara menyelesaikan suatu masalah dalam organisasi. Kemudian bisa melalui memberikan tes seperti tes umum, psikotes, tes kesehatan, tes kemampuan akademik, dan yang lain-lain. Yang keempat, ada memberikan tes tentang pekerjaan. Misalnya tes menjahit, kemudian praktek komputer, kemudian praktek membengkel, dan lain-lain. Yang kelima yaitu tes jiwa dan fisik untuk mengetahui kondisi jasmani dan rohani dari pelamar tersebut. Tahapan seleksi ada beberapa macam, diantaranya yaitu seleksi surat lamaran pekerjaan. Setelah diseleksi surat lamarannya, kemudian dilakukan wawancara awal. Kemudian setelah lulus wawancara awal akan dilakukan tes tertulis umum ataupun tes psikotes. Kemudian biasanya akan dilakukan wawancara kedua, kemudian tes kesehatan, kemudian tes wawancara atasan langsung apabila jabatan ini berada di jabatan yang sudah tinggi atau manajemen puncak atau manajemen menengah. Kemudian keputusan penerimaan, dan yang terakhir adalah penempatan dan orientasi karyawan yang telah dinyatakan lolos sebagai karyawan perusahaan. Demikian dari saya, semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.